Halo Sobat Duniaku dan kawan-kawan semuanya, selamat datang di Dunia Koah Channel. Di video kali ini kami akan membuat konten baru ya, dimana ini adalah konten vlog pertama kami. Karena sebelumnya ya video-video kami hanya berbicara di depan kamera atau video dubbing yang menjelaskan tentang dunia perikanan ya. Di sana ada ikan hias, misalnya laut, bisnis dan lain-lainnya. Tapi di video kali ini kami akan membuat vlog untuk yang pertama kali, dan harapan kami ya vlog-vlog ini bisa berlanjut ke vlog-vlog selanjutnya dan bisa memberikan edukasi ke kawan-kawan semua ataupun bisa memberikan hiburan ke kawan-kawan semua tentang dunia perikanan, baik itu ikan, laut, bisnis ya, apapun itulah, yang penting kita berbicara tentang perikanan. Dan di vlog pertama kali ini kita akan membahas tentang salah satu budidaya ikan yang bisa dilakukan di rumah ya, tetapi ini bukan ikan hias, tapi ini adalah ikan konsumsi. Tapi di video kali ini kita tidak membuat tutorial atau cara membuatnya ya, karena ya itu sudah cukup banyak sebenarnya di video-video lainnya. Jadi di sini kita akan mereview dan juga akan memberikan pesan-pesan kepada kawan-kawan semua kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan dalam melakukan budidamber atau budidaya ikan dalam ember. Langsung aja kita mulai videonya atau kita mulai vlognya dengan kita membahas budidamber dulu ya. Walaupun kita tidak membahas tutorialnya, tapi ya sedikit-sedikit coba kita bahas ya tentang budidamber ini. Jadi budidamber adalah mengintegrasikan budidaya ikan yang ada di dalam ember dengan tanaman-tanaman sayuran. Saya di sini menggunakan tanaman kangkung ya. Dimana kangkung ini saya tanam menggunakan media rock wool di atas botol plastik ya. Ini pertumbuhannya nanti jadi akar-akar dari kangkung ini itu di rock wool. Kemudian ikan yang saya gunakan di dalam ini adalah ikan lele. Untuk kesalahan-kesalahan yang umum dilakukan ketika melakukan budidamber itu adalah yang pertama, pemilihan ember ya. Dimana pemilihan ember itu biasanya banyak sekali orang-orang yang menggunakan ember ukurannya terlalu kecil, seperti yang saya lakukan juga. Ini di sini saya memiliki dua ukuran ya. Yang pertama ini adalah ukuran yang besar. Ini juga ukuran yang besar, tapi ini adalah ukurannya kecil. Perbedaannya di sini sebenarnya tidak terlalu jauh ya. Untuk yang kecil ini kurang lebih diameternya 2 jengkal, diameter tutupnya. Untuk yang ini kurang lebih diameternya 2 jengkal lebih, tapi tingginya cukup berbeda ya, cukup signifikan. Kelemahannya adalah ketika kita menggunakan yang kecil, maka pada tebarnya atau ikan yang bisa kita pelihara di sini itu sedikit. Ketika kita menggunakan ikan yang terlalu banyak, maka angka kematiannya cukup tinggi karena mereka di sana sering beradu, saling gesek, sehingga ya ada kemungkinan ikannya menjadi terluka sehingga akhirnya menjadi mati. Kemudian juga ruang geraknya yang terlalu luas membuat ikan yang digunakan, terutama ikan lele yang kami gunakan pada saat itu adalah ikannya menjadi kurang sehat ya. Di sana warnanya putih dan juga ketika kita konsumsi pun, ketika kita panen, kita konsumsi jadi cukup aneh gitu ya. Kemudian kesalahan yang kedua adalah ketika sudah memilih ember yang benar, tetapi kadang-kadang ketika baru dibeli ember ini tidak disterilkan terlebih dahulu atau tidak dinetralkan terlebih dahulu. Caranya adalah ketika kita menetralkannya adalah dengan kita mencucinya, kemudian kita mengisinya dengan air secara penuh, kemudian kita tinggal terlebih dahulu ya, kita endapkan itu kurang lebih 24 jam atau lebih ya. Bahkan baiknya itu lebih, agar bakteri-bakteri yang terbawa di dalam ember ini bisa hilang larut oleh air. Ketika airnya dibuang, kemudian embernya juga dijemur ya, agar kotorannya benar-benar hilang. Nah, ketika itu sudah dilakukan maka bisa menjadi baik. Tetapi jika tidak dilakukan pengendapan air terlebih dahulu, maka ya bisa terjadi ada bakteri-bakteri yang masih tertinggal dan dapat meracuni ikan. Kemudian kesalahan yang ketiga yang umum dilakukan adalah ketika kita melakukan budidaya ikan dalam ember ini, kita tidak menggunakan bakteri starter, dimana sebenarnya ada beberapa jenis bakteri starter yang bisa digunakan untuk menunjang kehidupan di dalam budidamber ini. Yang paling baik adalah ketika kita menggunakan EM4 untuk perikanan ya, yang seperti ini, dengan dosis yang bisa disesuaikan dengan literatur yang kawan-kawan yakini. Dan lebih baik lagi adalah EM4 perikanan ini dikombinasikan juga dengan molase atau serat tebu ya di sana, dimana ketika kita menggunakan molase digabung dengan bakteri starter tadi ya, EM4 tadi itu, maka akan memberikan bakteri yang cukup baik untuk menunjang kehidupan ikan, dan tentunya juga dapat menunjang penguraian dari ikan yang kita rawat di budidamber ini. Kenapa bakteri itu menjadi penting dan penggunaan bakteri starter di awal setting budidamber itu menjadi penting? Karena ya
di sini itu pembuangan airnya itu sangat minim ya, karena di sini tidak ada air mengalir, dan juga pada tebar yang tinggi itu akan membuat kotoran-kotoran di dalamnya itu semakin banyak ya, baik kotoran dari kotoran ikan itu sendiri ataupun dari sisa pakan, sehingga penggunaan bakteri itu sangat penting untuk mempercepat penguraian sehingga kualitas air di dalamnya itu menjadi cepat baik. Karena ya seperti kawan-kawan ketahui, ketika kita menggunakan budik damir itu ya pembuangannya hanya melalui ini ya, kita hanya menggunakan keran ini, kita buang, airnya keluar, dan ketika tidak melakukannya dengan rutin itu maka akan cukup berbahaya bagi ikan. Walaupun ikan yang kita gunakan itu sejenis lele ya, yang cukup bandel, tapi ya ketika kita melakukannya tidak teratur dan bakteri juga tidak berjalan dengan maksimal, maka ya efeknya bisa buruk tadi. Kemudian kesalahan yang terakhir yang kami juga lakukan adalah ketika kita melakukan penebaran ikan ya, karena ikan yang harus kita gunakan untuk budik damir ini sebenarnya adalah harus ikan yang berukuran seragam ya. Ketika kita menggunakan ikan yang ukurannya tidak seragam, maka ya sering terjadi masalah seperti yang kami lakukan pada saat itu. Karena pada saat itu kami cukup sulit ya mendapatkan benih dengan jumlah sedikit, karena biasanya orang membeli benih ikan konsumsi itu kan dalam jumlah banyak, sementara waktu kami membeli sedikit jadi cukup sulit. Akhirnya kami hanya mendapatkan beberapa dan ukurannya tidak seragam. Jadi ketika kita masukkan ke dalam, maka ya yang terjadi mereka saling serang, dan yang kalah ya yang kecil. Jadi ya mereka survival rate-nya rendah karena banyak yang mati karena diserang oleh ikan yang lebih besar. Jadi kesalahan-kesalahan dalam memilih ikan atau memilih ukuran ikan itu juga sangat penting. Dan yang tidak kalah penting adalah ikan itu harus dalam keadaan sehat dan jumlah pada tebarnya itu harus benar-benar disesuaikan. Ada cukup banyak referensi ya untuk mengukur pada tebar, itu biasanya disesuaikan dengan per liter ataupun per volume dari ember yang digunakan. Dan itu dia beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh kita pembudidaya ikan yang masih mungkin pemula atau baru pertama kali melakukan budik damber, yang akhirnya kesalahan-kesalahan itu berakibat fatal dan menyebabkan gagal panen ya, karena ikannya mati ataupun ikannya tumbuh tetapi pertumbuhannya lambat dan tidak bisa dikonsumsi karena ikannya kecil terus. Mungkin seperti itu dulu vlog pertama kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan referensi baru kepada teman-teman tentang budidaya ikan yang bisa dilakukan di rumah dan bisa memberikan manfaat banyak untuk kehidupan kita. Salah satunya adalah manfaat gizi. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya.